Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Akmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang obstetri dan ginekologi, khususnya masalah pada uterus, serviks, dan vagina. Nah, ini ada learning outcomes yang kita harapkan dari teman Akmeds, yaitu teman Akmeds mampu mengetahui berbagai permasalahan pada uterus, serviks, dan juga vagina. Nah, pembahasan kita hari ini ada penyakit inflamasi panggul, endometritis, massa serviks dan vagina, mioma, abses dan kista Bartholin, fibroma vulva, dan juga prolaps uterus. Kita bahas dari yang paling pertama dulu, yaitu penyakit inflamasi panggul. Nah, ini adalah penyakit radang pada genitalia wanita, terutama di uterus, tuba, dan ovarium. Umumnya ini infeksi disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae dan juga Chlamydia trachomatis. Nah, dia paling sering terjadi itu salpingitis, jadi dia di salpingnya. Komplikasinya bisa terjadi KET, bisa juga infertilitas. Gejalanya tuh dia nyeri perut bawah, ada duh tubuh, cairan yang keluar, disparenia, nyeri saat berhubungan, demam, terus nyeri goyang korsio, nyeri tekan adnexa, dan juga leukositosis. Nah, tata laksananya bisa kita berikan levofloxacin 500 mg per oral 1 kali setiap hari selama 14 hari. Kemudian bisa juga metronidazole 500 mg 2 kali selama 14 hari, ceftriaxone 250 mg secara intramuskular single dose, ditambahkan doxycycline 2 kali 100 mg selama 14 hari. Jadi tinggal pilih ya. Lanjut, kita ke endometritis. Sesuai dengan namanya, ini adalah peradangan pada lapisan endometrium alias uterus. Nah, gejalanya apa aja? Nyeri perut bawah di bagian uterus. Kemudian ada subinvolusi uterus juga. Cairan vagina berbau dan ada juga demam lebih dari 38 derajat Celcius. Etiologinya bisa karena sisa plasenta, pemasangan IUD, dan melahirkan yang tidak steril. Misal pada soal dia dikatakan dia melahirkan di dukun beranak. Nah, bisa jadi kan di rumah dan di tempat dukun beranak kan proses sterilisasinya tidak seperti di rumah sakit. Nah, bisa itu menyebabkan ke arah endometritis. Menjadi keyword di dalam soal. Kemudian terapinya bisa kita berikan antibiotik hingga 48 jam bebas demam. Bisa diberikan ampicillin 2 gram secara intravena setiap 6 jam, ditambahkan gentamisin 5 mg per kilogram berat badan secara intravena setiap 24 jam, ditambah metronidazole 500 mg secara intravena tiap 8 jam. Nah, ada juga masalah massa atau benjolan pada serviks dan vagina. Nah, dibagi menjadi Gardner, Naboti, dan juga polip serviks. Untuk Gardner, letaknya itu di vagina. Histologinya, selnya berbentuk kuboid. Tanda-tandanya dia ada massa menonjol pada dinding vaginanya. Nah, tata laksananya apa? Kita lakukan marsupilasi. Nah, ini nih, ada benjolannya ya di bagian vaginanya. Kemudian ada Naboti, dia letaknya ada di serviks. Selnya secara histologis itu tampak kolumner, ditutupi epitel squamous. Tanda-tandanya dia ada massa atau ada vesicle multiple di sekitar mulut serviks. Tata laksananya bisa tidak perlu atau eksisi kalau memang parah. Nah, ini tampak massa atau vesicle multiple ya. Kemudian polip serviks masih sama letaknya di serviks. Histologinya selnya berbentuk kolumner dan squamous. Tandanya dia massa kecil bertangkai. Nah, membedakannya polip dengan naboti, walaupun sama-sama di serviks, polip itu dia ada tangkainya. Nah, ini loh, tampak ada tangkai. Nah, tata laksananya kita lakukan ekstirpasi. Nah, ini contoh kista Gardner ada di vagina, kemudian kista Naboti, ada multiple vesicle di bagian serviks, sama ada polip. Jadi dia membentuk polip bertangkai kayak gini. Tergantung letaknya, kalau ada di endometrium berarti endometrial polip, kalau di serviks berarti cervical polip. Selanjutnya, ini lumayan sering juga ditemui kalau misal kita koas di stase oxygen, yaitu mioma. Miom ini adalah tumor jinak dari otot polos. Gejalanya apa? Nyeri panggul, infertilitas, menoragia, dan juga sering berkemih. Nah, kita lakukan pemeriksaan USG setiap 6-8 minggu. Kalau dia stabil, boleh observasi selama 3-4 bulan. Kalau semisal enggak, bisa diberikan obat, preparat progestin atau GnRH,
dia akan memberikan efek hipoestrogen atau bisa dilakukan pembedahan yaitu miomektomi atau histerektomi kalau sudah parah ya. Nah, mioma itu dia kedalaman atau letaknya itu dibagi lagi menjadi instamural. Nah, ini yang paling sering. Dia ada di dalam jaringan otot rahim. Kemudian ada submukosum, dia tumbuh di bawah jaringan mukosa, bisa hingga keluar rahim, dinamakan mioma gebur. Kemudian ada juga subserosum, dia mioma tumbuh seperti tangkai, sering disebut pedunculated mioma. Lanjut, ada yang namanya abses dan kista Bartholin. Perbedaannya apa? Kalau kista Bartholin, dia teraba tidak hangat, sedangkan abses itu teraba hangat, bahkan hingga demam. Letaknya bisa di kelenjar Bartholin, labia minora, jam 4 atau 8, kayak di gambar ya. Kalau kista Bartholin itu tidak nyeri dan masih sewarna kulit. Sedangkan abses, dia itu nyeri, ada dispareunia, nyeri saat berhubungan, dan berwarna merah. Kan dia ada demam nih, ada inflamasi. Penyebab terseringnya adalah Neisseria gonorrhea. Tata laksana kista Bartholin bisa marsupialisasi dan diberikan kateter. Kalau abses tentu saja kita insisi dulu, drainase dulu. Apabila recurrent, bisa dilakukan marsupialisasi. Lanjut, ada yang namanya fibroma vulva. Ini adalah tumor jinak yang biasanya ditemukan di daerah vulva alias labia mayora. Gambarnya kayak gini ya, dia di area vulva. Terapinya tentu saja harus dieksisi. Dia gejalanya ada massa jinak tumbuh di area vulva, paling sering di labia mayora, dan tentu saja pasti nyeri saat berhubungan seksual, dispareunia, dan juga gangguan berkemih. Lanjut, ada prolaps uterus. Dia keluarnya uterus melalui vagina. Jadi dia ada perasaan mengganjal di vagina. Gangguan buang air besar karena penekanan dari uterus yang turun tadi. Terus ada perdarahan vagina dan gangguan berjalan. Periksa lewat inspekulo, pemeriksaan dalam, dan manuver falsafa. Tata laksananya kita pasang cincin vesarium hingga stage 3. Kalau stage 4, dia diberikan Gellhorn vesarium. Nah, ini prolapsnya dia turun nih, harusnya kan nggak di sini. Derajat prolaps uterus itu ada dari 0 sampai 4. Kalau 0 itu tidak ada prolaps, kalau grade 1 bagian distal prolapsnya lebih dari 1 cm di atas himen, kemudian grade 2 dia bagian paling distal prolapsnya kurang dari 1 cm di bawah lingkaran himen. Kemudian grade 3 bagian paling distal prolaps dia lebih dari 1 cm di bawah himen tapi kurang dari TVL atau total panjang vagina. Kemudian grade 4 dia eversi komplit, bagian distalnya prolaps hingga panjang vagina total. Oke, itu dia tadi pembahasan kita hari ini. Sekarang kita kuis dulu ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Apakah tata laksana pada pasien? Perempuan 30 tahun datang dengan keluhan benjolan di kemaluan sejak 1 bulan yang lalu. Pasien mengatakan terdapat riwayat keputihan sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik ditemukan massa sewarna kulit, nyeri tekan negatif di bibir vagina. Tata laksananya apa nih? Oke, jawabannya adalah marsupialisasi. Kenapa kok marsupialisasi? Jadi sebenarnya ini sakitnya apa sih? Dia ada massa sewarna kulit. Tidak ada nyeri tekan di bagian bibir vagina. Nah, kemungkinan besar ini adalah kista Bartholini. Sehingga tata laksananya adalah C. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.